Hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada pewakif masjid ini dan kepada al-alim al-allamah sahib al-kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani. Kana syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadah wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kita sampai di halaman 35 ya. Di tengah-tengah tuh wa minha gitu ya. Mana? Fikratun fi alailah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha fikratun fi alailah. Kan di atas disebutkan bahwa jumhur ulama katanya mengatakan bahwa berfikir itu kepada 5 sisi. Yang pertama sudah kita bahas, fikratun fi ayatillah. Kita berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, yang kemudian dari berpikir tentang ya penciptaan langit dan bumi, semua ciptaan Allah yang luar biasa sampai kepada diri kita katanya, itu melahirkan apa? At-tauhidu wal yakin. Kita tambah kuat tauhid kita kepada Allah dan tambah kuat keyakinan kita kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, minha hanya melalui ke fikrah tadi. Fikratun fi alaillah, ya. Berpikir tentang ala. Ya, ini diulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Ya. Ai fi ni'amihi. Ini jamak taksir, ada ni'matun, ni'matan, ni'matan, ni'am. Ai fi ni'amihi, ya. Artinya berpikir tentang nikmat-nikmat Allah allati asbaghaha alaina, yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allah tumplekkan kepada kita. Ya, wa atayahu dan pemberian Allah allati awsalaha ilaina, yang Allah sampaikan kepada kita. Ya. Nah, ini tentang nikmat itu ada nikmat hissiyah, ada nikmat ma'nawiyah. Hissiyah yang bisa dirasa, dia nikmat zahiriyah, lawannya nikmat batiniyah. Ya, bahasa lainnya lagi, setiap yang dirasa itu dia sifatnya faniyah, bakal fana. Dunia ini fana, istri fana, bakal meninggal. Ya, lawannya baqiyah, kekal. Maka dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Nama lainnya lagi nikmat ya dunyawiyah, lawannya nikmat ukhrawiyah. Nah, ini istilah ya. Nikmat dunyawiyah nama lainnya nikmat faniyah, zahiriyah, kemudian hissiyah yang bisa diraba. Ada nikmat yang paling mahal lagi, nikmat ukhrawiyah, batiniyah, ya, baqiyah dan ma'nawiyah.
Ya, seperti ilmu, bimbingan, ya, hidayah, itu termasuk pada nikmat-nikmat yang berbentuk apa? Maknawiyah. Enggak kepegang, enggak terasa, tapi ya, ada. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian semuanya beruntung. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ya hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak bisa tuh nikmat. Ya, bangun tidur kita bisa napas aja, udah berapa kali napas tuh sampai hari ini, sampai saat ini, luar biasa. Ada orang pengen napas ngop-ngopan, butuh apa? Bantuan oksigen, mahal oksigen. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, nikmat apa saja ya yang Allah berikan kepada Anda itu semuanya minallah. Jadi kalau dibagi lagi oleh ulama-ulama spiritual begini, ada nikmatul lisan, ya, ra'su syukri, alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah, ya, kagak boleh banyak ngeluh. Kemudian yang kedua nikmatul arkan, ya, tadi lisan, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ya. Ada nikmatul arkan. Nikmatul arkan ini nikmat anggota tubuh kita semuanya. Ya. Untuk apa? Kita bawa tubuh kita semuanya untuk taat kepada seluruh perintah-perintah Allah. Ya. Nanti apa? Contohnya Nabi Muhammad. Ya, sholatnya sampai kakinya bengkak. Kata isinya, Rasulullah, kenapa sholatnya sampai begitu banget? Apa jawabannya? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Aku pengen jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, jadi semua yang kita lakukan ibadat niatkan bentuk syukur kita kepada Allah. Terus saya bilang, orang umroh itu, haji itu pertama niatan taubat datang. Kedua muatan syukur. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, hadis qudsi, inna lillahi 'abdan, sesungguhnya Allah punya hamba. Qad ashahtu lahu badana. Aku kasih sehat tuh orang badannya. Sehat aja. Wa ausa'tahu fi rizqihi, aku lapangkan rezekinya dia. Wa ba'da arba'ati 'am, dalam riwayat lain wa ba'da khamsati 'am, setelah 4 tahun 5 tahun, lam yafid ilayya, kok dia kagak menjadi delegasiku, kagak muncul ke Ka'bah. Ya, wahdullahi thalatha, delegasi Allah ada 3, orang yang haji, orang yang umrah, orang yang jihad di jalan Allah. Jadi bapak-bapak, ketika Allah kasih kita kesehatan sekian lamanya, kemudian rezeki begitu mudahnya, itu dalam jangka waktu 4-5 tahun kita ditunggu sama Allah depan Ka'bah. Ya, datang kita ke Ka'bah muatan taubat, karena Ka'bah sebagai ya tempat taubat, ampunan. Yang kedua, bentuk syukur sama Allah atas semua nikmat-nikmatnya itu. Yang luar biasa. Ya. Dari lahir kita kan lahir yakhrujuna min buyuti ummatikum, kita enggak punya apa-apa. Selembar kain aja enggak ada di tubuh kita. Nangis kita tuh. Siapa di sini yang paling galak jawarannya? Pasti ketika lahir nangis.
Kita apa? Menunjukkan kita lemah. Kita butuh Allah. Kita butuh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, nikmatul janan atau nikmatul qalb. An tashhada kulla ni'matin min indaka wa inda ghairika. Menyaksikan semua nikmat itu kepada diri kita, kepada tetangga kita itu. Langsung ingatnya Allah aja. Ya, maka yang ayat hadis tuh contoh ayatnya fama bikum min ni'matin faminallah. Kalau udah begitu nanti yang bentuknya kayaknya kagak enak, yang enak udah dari Allah semua. Ya. Disyukurin aja. Barangnya saya sampaikan kan ada babul mana wal ata tuh. Kayaknya kita tertunda rezekinya nggak dapat. Tapi padahal di situ Allah kasih kenikmatan. Ya. Dan ketika kita lihat kata Habib Abdul Haddad dalam kitab bab syukur juga nih. Kalau kita ngeliat orang lain dapat nikmat, jangan kita iri, kita doain. Ya, boleh jadi orang yang didapat nikmat dia nggak bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Gitu. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu udah syukurin semuanya. Bisa dengan lisannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa dengan anggota tubuh kita ibadah biar benar. Bisa hati kita selalu menyaksikan Allah. Maka ngelihat ini air didatengin, hakikatnya tadi abang yang ngasih. Padahal apa? Ada al-mun'im, Allah yang kasih nikmat. Begitu. Mulai hari ini apa aja Allah. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya. Nah, baginda Rasul tuh bilang begini. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Jadi ada orang bersyukur kepada manusia, kita bersyukur nih sama abang kita dulu pernah diurus, sama orang tua kita, sama paman kita, sama teman kita, sama guru-guru kita. Ya. Man yashkurin nas yashkurillah. Orang yang bersyukur kepada manusia, dia hakikatnya bersyukur kepada Allah. Dan dia mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada Anda, ya, maka penuhilah kebutuhan dia. Fa in lam tastati'u, jika Anda enggak mampu, katakanlah berbalas jasa, mencukupi kebutuhannya, fad'u lahu, doain terus. Ya, sama guru-guru kita yang udah meninggal dunia doain terus. Maka kita kirim Al-Fatihah. Sama orang tua kita penuh syukurnya doain terus. Ya, insyaallah membawa keberkahan gitu ya. Baik. Yatawalladu minha. Kalau orang tadi dia merenungkan akan nikmat-nikmat Allah, dia bersyukur, ya, maka apa? Itu akanlah tumbuh dari berfikir kepada nikmat-nikmat Allah, ay min hadil fikrah, dari fikrah tadi, fikrah apa? Memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, al-mahabbah wasyukru. Ya, akan timbul rasa tambah cinta sama Allah. Gitu. Kalau tadi di atas, ya, memikirkan kebesaran Allah, yang lahir apa? Tambah tauhid, tambah yakin. Tapi kita memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, kita tambah mahabbah, tambah cinta sama Allah. Ya, ya bagaimana sih kita dikasih terus sama bos kita, pasti kita senang sama dia. Ini kan sama Allah apa sih? Terus dikasih semua kita. Gitu. Mahabbah, kemudian wasyukru, tambah bersyukur. Ai katanya wa thamratu hada at-tafakkur imtila'ul qalbi bi mahabbatillahi, masyaallah. Artinya buahnya merenung ini, berpikir ini tentang karunia Allah apa? Imtila'ul qalbi, apa? Penuhnya hati ini bimahabbatillah, ya, cinta kepada Allah.
hati kita penuh nih rasa cinta kepada Allah. Kalau mau sholat tuh orang-orang sufi suka bilang ini apa? Teruskan ya. Apa yang saya bilang? Allahumma atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, datangkanlah kepadaku, berilah kepadaku cinta dan ma'rifat. Itu. Allahumma atini mahabbatak wa ma'rifat. Sebelum salat begitu tuh, ya. Kemudian laka bika karenamu ya Allah aku salat. Bika dengan sebab kekuatanmu ya Allah, maunahmu ya Allah, kebaikanmu ya Allah, saya bisa salat. Ini kalau bukan dari rahmat Allah saya nggak sampai ke sini. Ya. Saya udah janji mau datang sama Ustaz Khalik, mau datang. Saya ngajar tadi di kampus Tambun. Uber ternyata waktu 1 jam gak ke Uber. Macet banget. Ini mobil saya taruh di pinggir di jalan besar, jadi turunan jembatan layang. Udah telepon anak saya suruh cegah di Mat Lengket. Karena kalau mobil lagi bakal macet lagi, bingung lagi. Ya, lagi apa? Bersyukur tuh semuanya. Kagak ada yang menggerakkan alam ini semuanya kena ya, fiilnya Allah, iradahnya Allah semuanya. Maka nanti orang tasawuf itu udah jabariyah dia, enggak qadariyah. Udah dan nerima aja dah, ridho aja dah semuanya. Allah yang Maha Kuasa gitu. Ya. Hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Ya. Wal istighalu bisyukrihi. Sibuk aja, syukur aja sama Allah hatinya tuh. Enggak banyak ngeluh, bersyukur, senang aja. Ya, maka dalam salah satu definisi syukur dalam kitab Haqqaiqut Tasawuf adalah farhul qalbi. Ya, hatinya gembira aja bi musyahadatillah, dengan musyahadah kepada Allah. Ya. Ada orang kan hatinya ngedumel aja. Kesel aja. Ya, kurang syukur. Taib. Wal istighalu bisyukrihi batinan wa zahiran. Tuh. Menyibukkan syukur kepada Allah secara batin dan zahir. Ya. Kama yuhibbuhu wa yarda. Sebagaimana dia cinta kepadanya dan ridha kepadanya. Jadi memang bab mahabbah, bab syukur itu sebetulnya apa? Allah dulu yang dikasih tetap. Ya, baru kita ayat-ayat apa? Yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Allah cinta juga dulu, yuhibbuhu. Allah cinta kepada kita, baru dah kita cinta sama Allah. Ya, oleh karenanya minta setiap sujudnya, setiap detik, ya Allah beri saya mahabbah kepadamu, ya Allah beri saya syukur kepadamu, ya Allah lisannya selalu sibuknya bersyukur aja, hatinya selalu kepadamu, minta itu. Seperti kita minta mobil, minta motor, minta istri gitu. Ya, ini catat ada doa dari Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Tuhfatus Safar, Allahumma azghilni bi dzikrika. Allahumma azghilni bi dzikrika ya. Ya Allah sibukkanlah hatiku untuk selalu ingat kepadamu. Wa zayyin alsinatana, dan hiasilah lisan kami selalu bersyukur kepadamu. Ya. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hati kami untuk selalu ingat kepadamu. Wa zayyin alsinatana bi syukrik. Ya Allah, hiasilah lisan kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Kemudian apa? Wa waffiq abdanana bi qiyami amrik. Ya Allah, berilah taufik hidayah kepada seluruh tubuh kami ini untuk mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa wa'idna min wibalim makrik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada makarmu, marahmu, ghadabmu. Begitu. Ya, minta itu. Baik. Wa minha, yang ketiga sekarang. Jadi ada 5 kan. Fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Nah, berpikir tentang apa? Wa'ad, janjinya Allah.
Ya. Lil a'mali allati wasafallahu biha awliya'u wa fi ma'adda lahum minal khairil ajili wal ajili. Berpikir kepada janji Allah, kepada amal-amal yang telah Allah gambarkan. Ya. Biha, ya, dengan amal-amal tersebut auliya'a, kepada aulia-aulia Allah. Wa fi ma'adda lahum, dan terhadap apa yang telah Allah janjikan kepada wali-wali Allah. Dan orang-orang salih apa? Minal khairil ajil, kebaikan yang cepat. Maksudnya ini kalau ajil berarti di dunia. Ya, kalau kita beramal soleh, kan janji Allah apa? Allah berikan keberkahan di dunia. Ya, wal ajil, dan nanti di akhirat. Amal soleh yang kita lakukan nanti kita akan dapatkan tuh di dunia dan di akhirat. Ya, oleh-oleh kembali ke Lampung nih. Baik. Mana ya? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, katanya, la yastawun. Apakah sama orang yang mukmin itu seperti orang yang fasik? La yastawun, enggak sama. Ya, orang yang beramal, ya, apa tuh? Fa'alaiha, apa tuh? Barang siapa yang berbuat baik maka dapat. Wa man asaa fa'alaiha. Saya melakukan kejahatan, ya dapat juga tuh. Ya, jadi beda. La yastawun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa amma man u'tiya wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang u'tiya, telah diberikan kepadanya, wattaqa, dan telah bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan, ya, dengan kebaikan, fasanyassiruhu, maka kami akan berikan kemudahan padanya. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, wa'adallahu, nah itu salah baris tuh. Wa'ada fi'il madi, Allah jadi fa'il, ini jumlah-jumlah fi'liyah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ya. Wa'ada Allah, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman minkum, di antara kalian, ya, wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang telah melakukan amal soleh. Apa? La yastakhlifannahum, ya, Allah akan memberikan kepada mereka apa? Berkuasa, ya, fil ardi, di muka bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan, ya, apa? Berkuasa kepada orang-orang sebelum mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, innal abrara lafi na'im. Ini kan semua janji-janji Allah nih, ya. Sesungguhnya orang-orang yang baik-baik itu, lamnya lam taukid nih, pasti dia fi na'im, berada dalam kenikmatan. Ya. Innal abrara, sama ini sama seperti innan nafsa la ammaratun bisu'a. Usulnya sama, ada inna, ada lam taukid. Ya, kalau kita memikirkan tentang janji Allah, apa yang akan tumbuh nih? Yatawalladu minha ar-raghbatu fil akhirah. Akan tumbuh dari kita merenungkan, memikirkan tentang janji Allah, apa? Raghbah, cinta kepada akhirat. Artinya wa thamratu hadha tafakkuri mahabbatus su'ada'i wa hamlun nafsi 'alal amali. Ya. Artinya buah
berpikir ini apa? Mahabbatus su'ada, senang kepada orang-orang yang baik-baik. Wa hamlun nafsi, dan membawa jiwa kita alal amal, ya, untuk melakukan amal, bi a'malihim, dengan amal-amal orang yang soleh-soleh. Wa takhalluq bi akhlaqihim, dan berakhlak dengan akhlak orang-orang yang abrar tadi, yang orang-orang yang solihin, orang-orang yang baik-baik begitu. Ya. Allah janji itu akan memberikan, ya, sesungguhnya orang-orang yang baik-baik berada dalam kebaikan, kenikmatan. Kita renungin, berarti kalau kita pengen mendapatkan nikmat, berarti kita apa? Beramal dengan amal mereka, berakhlak dengan akhlak mereka. Makanya ada tuh an'amta alaihim. Ini apa? Bukan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukan sirati, bukan. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim, satu kelompok. Ya, bukan yang ghairil maghdubi alaihim. Ada orang dapat nikmat amal saleh ini, kelompoknya orang yang dibenci Allah. Milih dah. Berarti di dalam ini sudah ada tuh pemetaan tuh. Fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Mau neraka apa mau surga? Tinggal milih, ya. Allah sudah kasih keterangan banyak lewat lisan nabinya dan lisan ulama-ulama gitu. Milih dah kita mau yang mana nantinya. Wa minha, dan berikutnya, berarti yang keempat ya. Fikratun fi wa'idillahi ta'ala, berpikir, merenungkan tentang apa? Ancaman. Tadi wa'ada janji, karena ancaman Allah nih. Ya. Lil akhlaqil lati wasafallahu biha a'da'ahu, kepada akhlak-akhlak yang Allah gambarkan, kepada a'da'ahu, musuh-musuhnya Allah. Fir'aun musuhnya Allah tuh. Sombong congkak aku Allah. Wa fima, dan terhadap apa yang a'adalahum, Allah janjikan kepada mereka minan nikali wal wibali. Nah, dari nikal, musibah, wibal, bencana. Maka tadi wa wa'idna min wibali makrik, ada kata wibal. Doa tadi yang saya baca tadi, ya Allah, aku berlindung daripada makarmu ya Allah, pada musibahmu ya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, jamaahnya tadi ada tentang ini, ada tadi terbersih pada tentang wibal, bencana itu. Wa innal fujjar lafi jahim. Nah, nih lihat janji Allah, ancaman Allah nih. Sesungguhnya orang-orang yang fujar, ini jamak dia fajir. Ya. Ismul mubalaghahnya. Orang yang zalim, yang jahat, apalagi lafi jahim, pasti dia berada dalam neraka jahanam gitu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu, masalah lagi itu berisinya benarin, liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Fakullan, nah ini uslubnya, ini uslubnya nih enggak biasanya nih. Biasanya fi'il, fa'il, maf'ul. Ini maf'ul dulu, namanya maf'ul muqaddam. Fakullan asalnya akhadna kullan, asalnya gitu. Ya. Ini apa namanya? Imam Al-Kisai mengi'rab ayat ini. Asalnya akhadna kullan bidzambihi, asal gitu. Kullan jadi maf'ul bih muqaddam, akhadna ada fi'il ada fa'il. Ya. Kami siksa katanya. Siapa? Kullan, semua.
orang bidzambihi, karena dengan dosanya dia. Faminhum, maka di antara mereka, man arsalna alaihi, ada orang yang kami kirimkan kepadanya. Ini juga man ini apa namanya? Mubtada nih dia. Ya, mubtada yang muakhar gitu. Arsalna fi'il fa'il. Alaihi, kepadanya. Apa dikirim apa? Ini hasiba. Ini ya. Hujan batu kerikil. Di antara mereka ada orang yang kami kirimkan kepadanya hujan batu kerikil. Kemarin kami itu lagi di Saudi yang ada hujan gede banget, badai gede banget. Itu kita baru aja turun dari kota Taif tuh. Ya, sudah pakai ihram semuanya sampai di Qanul Manazil. Baru mau berjalan, hujan besar banget. Hujan apa? Hujan es itu. Mobil sampai tak tok, angin kencang banget. Kita istighfar aja tuh. Ayo bapak-bapak jemaah, astaghfirullah rabbal baraya. Istighfar aja dah. Takut banget mobil tuh, nah angin begitu besarnya. Ini di antara mereka ada orang yang kami kirimkan kepadanya, kami timpakan kepadanya apa? Batu kerikil tuh. Ya, wa minhum man akhadathu sayhatu, dan di antara mereka ada orang yang aku apa? Kata Allah, aku kirimkan kepadanya suara yang keras menggelegar, yang membuat kita takut. Wa minhum man khasafna bihi, di antara mereka ada orang yang kami apa? Kami benamkan dia, ya, di bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada orang yang kami tenggelamkan. Ini kan bentuk-bentuk apa? Serem-serem semua nih kan? Beda sama di atas, ya, macam-macam sama Allah. Wa ma kana Allahu liyazlimahu, tidaklah Allah zalim kepada mereka, walakin, tetapi, kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka sendiri yang zalim. Jamaah, ini bedanya tapinya. Ya, kalau umat Rasulullah tuh kagak ditimpain langsung kita dosa, nggak kayak umat-umat terdahulu kan. Ini kan gambaran umatnya Nabi Lut ini. Lihat di tafsir ini berbicara tentang umatnya Nabi Lut ini. Ya, langsung ditimpa musibah, hancur semuanya. Tapi kalau baginda Rasul enggak. Ada 5 hal diantaranya ini yang membedakan umatnya Rasulullah ini. Ya, kita berbuat dosa kagak langsung dikirim azab. Makanya bersyukur sama Nabi, selawat terus tuh. Ya. Yatawalladu minna al-haibah. Tuh, karena kita memikirkan tentang apa? Ancaman-ancaman Allah yang begitu hebatnya, akhirnya apa? Tumbuh di dalam diri kita apa? Haibah, rasa takut. Ya. Ati al-hadar minal ma'asi. Ya. Hati-hati kita takut daripada berbuat maksiat. Wal ijlalillahi ta'ala, dan ada sifat jalalnya Allah. Nah, ini Imam Qushairi itu membagi biar mudah. 99 nama Allah itu dibagi. Ya, ada yang paling mudah 2 aja. Sifat jamaliyat sama jalaliyat. Jamal yang bagus-bagus, Rahman, Rahim, Razak, Mun'im, dan seterusnya. Kalau jalal yang serem-serem, ya, Qahar, Muntaqim, Aziz, nah ini. Ya. Jadi apa? Kita merasa takut daripada ma'asi, berbuat maksiat, wal ijlali lillahi ta'ala, dan takut kepada ijlal, sifat jalalnya Allah. Makanya katanya barang siapa yang berakhlak bijamalihi wa jalalihi, barang siapa berakhlak dengan jamalnya Allah dan jalalnya Allah, fasayakunu kamal, akan sempurna. Ada orang kan baik banget, nggak bisa marah dia. Kan yang bagusnya ada juga marahnya, pada tempat-tempat marah ada, baik ada, ya. Allah gitu tuh,
semuanya. Rahman Rahim. Lagi marah ya marah. Ya. Gitu ya. Wa minha, dan diantaranya kan iman ini terakhir nih. Fiqratun fi taqsiri nafsihi 'anil ta'ati. Nah ini ya. Yang kelima adalah merenungkan fi taqsiri nafsi, keterbatasan dirinya ya, 'anil ta'ah ya, dari ketaatan kepada Allah. Artinya an ibadatillahi ta'ala, dari ibadah kepada Allah. Kenapa bapak-bapak tuh habis sholat 5 waktu kan bagus tuh amal soleh, kenapa habis itu istighfar? Kenapa Pak? Karena kita merasa taksir, apa kurang sempurna. Tak raganya doang berhadapan sama Allah, tapi pikiran mungkin lagi di rumah, lagi di mana-mana. Itu namanya taksir. Enggak jamak. Apa jamak itu? Menyatukan seluruh pikirannya, hatinya, anggota tubuh total kepada Allahu Akbar. Lupa semuanya. Nah, ya, karena kita habis melakukan ibadah merasa kurang, maka kita istighfar. Sama juga nanti kita bersedekah takut ada riya di sini, istighfar. Jadi ada taubat daripada kita diciptakan oleh Allah. Tobat daripada maksiat, tobat dari berbuat baik yang kita lakukan, takut kagak murni karena ini karena Allah. Itu yang paling tinggi. Ya, begitu. Jadi apa? Wa fi iqbalihi, ya. Berenung akan keterbatasan diri kita yang kurang aja taat sama Allah tuh. Makanya ada Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu menulis tentang bab silaturahmi, itu nangis lama. Ya Allah, saya akan menulis sesuatu yang saya sendiri taksir, saya jarang silaturahmi, saya jarang ini. Gimana saya sibuk sama umat? Nggak bisa kayak kita, jadi jangan sana jalan sini. Habis waktunya buat umat aja. Kita nangis dia tuh. Taksir, kita nggak bisa bantu tetangga kita. Ya, lihat orang yang ini, ya Allah. Berarti hatinya lembut itu. An ibadatillahi ta'ala, dari ibadah, taksir dari ibadah kepada Allah. Wa fi iqbalihi, ya, dan pada iqbalnya kita menerima Allah dengan sempurnanya. Li sukhtihi, karena marahnya Allah. Bi ityanihi, ya, dengan mendatangkan manahu anhu, apa yang telah Allah larang kepadanya, ya. Ma ihsanillahi ilaihi, disertai dengan ihsan kepada Allah. Ya. Ihsan, ada iman, ada apa? Islam, ada ihsan. Iman mukmin, Islam muslim, ihsan muhsin. Orang yang mukmin belum tentu muslim. Ada orang yang beriman kepada Allah kagak ada amalnya. Ada kan? Banyak kan? Orang nggak sholat, nggak puasa, ya. Orang yang muslim belum tentu muhsin. Ada amalnya, sholatnya kagak lillah karena Allah. Tapi orang muhsin, insya Allah muslim, insya Allah mukmin. Nah begitu. Di dalam ihsan ada bab muraqabah, bab musyahadah. Ini yang paling mahal. Dia selalu ada muraqabah kepada Allah, musyahadah setiap yang lagi. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, nah intinya nih ya, aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, untuk dalam hadis lain tafsirnya mengenal Allah. Wa qala ta'ala wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rzuqna at-tauhid wal yaqin wal mahabbata wasyukra wal raghbata fil akhirah
wa raghbata fil akhirah wal haibata 'anil ma'asi wal ijlali lillahi ta'ala bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi qiyami amrik wa wa'idna min wibali makrik farhamna fa innaka anta khairur rahimin waftah lana fa innaka anta khairul fatihin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.